jihad terambil dari kata juhud. Juhud itu sebenarnya dari segi bahasa mempunyai banyak makna, tapi dasarnya adalah daya. Jihad itu menggunakan daya demi kebaikan. Kalau menggunakan daya tapi dalam keburukan tidak dinamai jihad. Daya manusia itu ada daya fisik, ada daya fikir, ada daya kalbu, ada daya hidup. Menggunakan daya-daya itu untuk kebaikan itu berjihad. Nah, kemudian dikatakan yang berjihad itu harus berusaha sungguh-sungguh untuk menggunakan dayanya demi mencapai target dari jihadnya, sehingga dia tidak akan berhenti berjihad kecuali kalau dayanya habis atau tujuannya tercapai. Dulu kita berjihad mencapai kemerdekaan, merdeka atau mati. Abi sekarang tidak berjihad dengan pedang, Abi berjihad dengan ilmu. Nana berjihad dengan memberikan karya, insyaallah. Ya, semua. Pedagang bisa berjihad dengan dagangannya, guru bisa berjihad dengan mengajarkan ilmunya. Salah satu di antaranya adalah memahami ayat-ayat Al-Quran secara amat terbatas. Kita tahu di dalam Al-Quran itu ada perintah berjihad dengan harta dan anfus. Anfus itu ada yang mengartikan jiwa. Sebenarnya anfus itu, nafs itu adalah totalitas manusia. Jadi segala yang berkaitan dengan manusia itu bisa dinamai nafs. Waktu, kita tidak bisa wujud tanpa waktu. Kita bisa berjihad dengan waktu. Harta, kita punya harta, kita berjihad dengan harta. Ilmu, kita bisa berjihad dengan ilmu. Jadi karena membatasi kata anfus dengan nyawa, sehingga ada orang berkata jihad itu adalah berperang untuk mengorbankan nyawa. Sebenarnya itu adalah bagian dari jihad. Hanya saja juga harus digarisbawahi bahwa jihad itu harus disesuaikan apa yang Anda lakukan dengan target yang Anda harapkan. Kalau tujuan itu sudah tidak dapat ditangguhkan dan harus dengan nyawa, maka dengan nyawa harus dilakukan. Nah, hanya selalu dalam berjihad harus diperhatikan. Yang pertama ya diperhatikan bahwa menyangkut nyawa itu karena agama memerintahkan kita, salah satu tujuannya memelihara nyawa, maka itu yang terakhir yang harus dikorbankan. Nah, kalau belum perlu tidak usah, atau jangan sampai mengorbankan nyawa dan dampaknya lebih buruk daripada apa yang ingin dicapai. Memang kalau misalnya penjajah masuk di negara kita harus mempertahankan negara. Nah, dalam konteks mempertahankannya, kalau terpaksa kita harus mengorbankan nyawa, maka apa boleh buat? Faham-faham yang sesat, faham-faham radikalisme itu adalah salah satu penyebab utamanya adalah kebodohan. Jadi kita harus banyak mempelajari agama kita harus mempelajari situasi yang kita hadapi sehingga faham-faham tersebut tidak mempengaruhi kita.